Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Kita bertemu kembali dalam ibadah raya GSKI Kebun Jeruk pada hari ini tanggal 20 Desember 2020. Kami ajak Bapak Ibu Saudara di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, kita mempersiapkan diri untuk kita ada dalam ibadah ini. Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan mengaktifkan lonceng yang ada. Supaya Bapak Ibu Saudara boleh selalu mendapatkan notifikasi dari setiap pelayanan yang kami selenggarakan lewat channel YouTube ini. Mari persiapkan hati kita untuk kita ada dalam ibadah ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini, waktu yang indah Engkau berikan bagi kami, untuk kami boleh ada dalam hadirat-Mu lewat ibadah yang kami selenggarakan lewat channel YouTube ini yang kami selenggarakan secara online. Tuhan, walaupun kami berpisah tempat dengan jemaat yang ada di rumah, tapi kami percaya ini tidak akan menghalangi kehadiran-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Lawat kami, jamah kami Tuhan, biar jamahan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap kami dalam ibadah ini Tuhan. Kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami, kuduskan setiap yang kami gunakan dalam ibadah ini Tuhan. Agar sungguh-sungguh ibadah ini boleh terselenggara dengan baik dalam campur tangan-Mu Tuhan. Kami mau tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Kita persiapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita bawa seluruh persembahan kita, segenap hati dan hidup kita. Katakan besarlah Tuhan, sebab Dia layak dipuji. Haleluya. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan. Begahlah
Biarlah seluruh semesta alam memuji Engkau. Segala makhluk yang ada di bumi tunduk akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Lebih lagi kami akan bersuka di dalam Tuhan. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Betapa kita bersyukur punya Allah seperti Dia, amin. Mari menarilah buat Tuhan, bertepuk tangan bagi Dia. Amin. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia,
Amin. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tinggallah sertaku di sisa umur hidup kami Bapa. Kami mau lebih lagi mencari Engkau, agar hidup kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Tuhan, tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Lebih lagi katakan, Tuhan, tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidup. Mari angkat hatimu, amin. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu. Kerinduan, amin, hati, haleluya, kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Menggenapi rencana-Mu Bapa. Menggenapi rencana-Mu Bapa. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, mari kita satu hati dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Senior. Bapak di sorga, kami bersyukur untuk hari ini yang Bapak masih beri bagi kami memuji menyembah-Mu
Dan kami juga bersyukur Bapak beri kesempatan bagi kami kembali untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin kami, Roh Kudus urapi kami semua, agar kami sungguh menangkap, memahami apa yang Bapak mau ajarkan bagi kami. Kuduskan kami semuanya. Terlebih lagi hamba-Mu, Bapak Gembala Senior, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Bapak urapi beliau, Bapak pakai jadikan alat dalam tangan-Mu menyuarakan suara kebenaran Injil yang murni. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami semua untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita masih diberi detak jantung, kita masih memiliki denyut nadi, masih memiliki nafas kehidupan. Itu berarti kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki diri, untuk membenahi diri. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Hari-hari ini saya terus terobsesi dengan satu hal, yaitu bagaimana kalau kita suatu saat berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Hal itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Harus. Mesti. Jadi tidak ada yang bisa menghindar. Tidak ada yang bisa menghindar. Nah, ini satu kepastian yang akan kita alami. Realitas ini satu kepastian yang pasti yang akan kita alami. Jadi saudaraku, adalah bijaksana kalau kita benar-benar mempersiapkan diri menghadapi keadaan itu atau kenyataan itu, yaitu tahta pengadilan Kristus. Saya percaya Tuhan kadang-kadang mengingatkan kita di tengah-tengah kesibukan kita. Tuhan mengingatkan bahwa semua ini ada ujungnya, akan berakhir. Dan setelah kematian, yaitu akhir hidup kita atau ujung hidup kita, kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Harus. Tidak bisa tidak, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, kita harus merespon, jangan tutup telinga kita, telinga jiwa, telinga hati kita. Jangan menutup pintu pikiran kita. Kita harus buka hati kita buka pikiran kita untuk sungguh-sungguh memperkarakan hal ini. Bagaimana kalau suatu saat kita ada di hadapan pengadilan Kristus? Saya ingatkan, itu suatu kepastian, saudara. Tidak ada orang yang bisa menghindarinya. Dan kenyataan ada di hadapan pengadilan Kristus itu
bisa setiap saat loh kita hadapi. Artinya setiap saat kita itu bisa mati. Nah, banyak orang yang tidak memperdulikan hal ini. Anggap remeh, menganggap sepele, dianggapnya bukan hal yang prinsip. Padahal saudaraku, pengadilan Kristus itu menentukan keadaan kekal, menentukan nasib kekal kita. Kalau saya bicara atau menyebut kata nasib bukan berarti Allah yang menentukan, tetapi kita yang menentukan, saudaraku. Pengadilan tahta Kristus menentukan nasib kekal kita. Apakah kita telah mempersiapkan hidup kita dengan baik selagi kita masih ada di bumi ini, di dunia ini, selagi masih memiliki jantung yang berdetak dan nadi yang berdenyut, atau ketika Tuhan masih memberi kesempatan. Kalau suatu saat tidak ada kesempatan lagi, saudara, biar Anda menangis dengan air mata darah, tidak ada kesempatan. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus benar-benar memperkarakan hal ini. Saudara, sediakan waktu mengambil satu kesempatan menghadap Tuhan dalam doa, dan saudara membawa diri seakan-akan sudah ada di hadapan pengadilan Kristus. Coba lakukan itu, saudara. Seakan-akan kita sudah ada di hadapan pengadilan Kristus. Bagaimana reaksi jiwa kita? Nah, saya sering mengadakan simulasi seperti ini, ya. Dan sekarang makin sering, saudara, makin sering. Bahkan kadang-kadang dalam beberapa hari itu berturut-turut tiada henti, ketika saya menyediakan waktu berdoa, sekaligus saya seakan-akan sudah ada di pengadilan Kristus. Nah, itu memberi motivasi saya untuk mau meninggalkan semua dosa, semua kesalahan, semua hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saya memeriksa diri saya, apakah masih ada percintaan dunia di dalam hidup saya? Apakah saya mencintai sesuatu atau seseorang lebih dari cinta saya kepada Tuhan? Saya memeriksa diri dengan serius, benar-benar serius. Dan itu memiliki dampak yang sangat besar. Dampak yang luar biasa, benar-benar signifikan, saudaraku. Sebab dengan melakukan simulasi itu seakan-akan kita sudah ada di hadapan tahta Kristus, saudara. Kita lebih teliti melihat diri kita sendiri. Kita lebih tajam melihat diri kita sendiri. Dan akhirnya, saudaraku, saya menemukan pelajaran rohani yang mahal dan sangat berharga yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Kita tidak akan sanggup berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus kalau tidak setiap saat hidup di hadiratnya. Saudara, mengenai kebiasaan berdoa atau jam doa, ya tidak berlebihan lah, saudaraku. Jangan lawan saya. Ya mungkin ada orang-orang yang memiliki jam doa panjang, betul, lebih dari saya. Tetapi saya ini dari muda memiliki jam doa. Sampai tua ini. Tetapi saya mengalami satu persoalan besar. Mengapa sudah banyak berdoa sekian lama, aku masih bisa terpeleset
masih bisa melakukan kesalahan. Dan itu menjadi persoalan besar dalam hidup saya, saudara. Yang kemudian saya perkarakan di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan? Aku sudah memiliki jam doa yang cukup. Aku juga mengerti banyak firman-Mu, bahkan mengkhotbahkan atau mengajarkannya kepada orang lain. Tetapi mengapa aku masih saja bisa meleset berbuat salah? Nah, kalau saya membiarkan hal ini, lalu tiba-tiba Tuhan memanggil saya pulang, saya meninggal dunia. Wah, betapa mengerikan hal itu, saudara. Mengerikan sekali. Ya, saya perkarakan dengan Tuhan hal ini. Sungguh saya tidak ingin berbuat salah. Sungguh saya mau hidup suci. Sungguh saya mau hidup tidak bercacat, tidak bercelah dalam segala hal. Sungguh. Tapi kenyataannya saya masih saja terpeleset. Ini masalahnya. Kenapa Tuhan? Nah, kalau saya berdoa dan mengadakan simulasi atau semacam percobaan, ya, seakan-akan saya sudah ada di hadapan pengadilan Kristus. Rasanya masih ada yang kurang. Belum merasa mantap. Belum merasa kokoh, saudaraku, untuk ada di hadirat Allah. Tentu saya pertanyakan. Dan ini jawabannya. Dan tentu ini salah satu jawaban yang Tuhan berikan. Satu jawaban yang penting dan utama, saudaraku, yang saya dapatkan. Bagaimana aku tidak meleset lagi. Sudah mengerti firman, sudah aktif dalam kegiatan gereja, sudah memiliki jam doa pribadi kepada Tuhan. Tapi kenapa masih meleset? Ada satu hal yang Tuhan ajarkan kepada saya. Dan itu luar biasa. Berat, tetapi sangat powerful, berkuasa. Sangat bermakna. Apa itu, saudara? Ini, saudara. Biasakan kita hidup di hadirat Allah. Selalu di hadirat Allah. Biasakan itu. Selalu ada di hadirat Allah. Selalu di hadirat Allah. Pastikan. Maksudnya gimana? Nah, begini. Ketika kita berdoa, kita ada di hadirat Allah, kita menghayati kehadiran Tuhan, kita menghayati keberadaan Tuhan, kita menyembah Allah. Tetapi biasanya setelah amin, semua itu lenyap. Lenyap. Nah, saya bingung. Kenapa ya hadirat Allah yang saya di ruang doa atau pada waktu saya berdoa, seperti ya embun pagi yang muncul lalu kemudian lenyap. Kenapa ya? Lalu saudaraku, yang saya lakukan adalah bagaimana saya menghayati hidup di hadirat Allah setiap saat. Nah, ini. Kadang-kadang sampai doa saya tidak saya akhiri dengan kata amin. Saya mengatakan di akhir doa saya, kuserahkan hidupku dalam tangan-Mu, keluargaku, orang-orang yang kukasihi juga. Dan kadang-kadang saya tambahkan, pecinta suara kebenaran. Udah, sudah. Kenapa? Saya tidak mau menghentikan doa saya. Saya mau berjalan di hadapan Allah. Maka saya katakan, Tuhan, aku mau hidup di hadirat-Mu. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku mau hidup di hadirat-Mu karena memang Tuhan itu maha hadir. Jadi begitu selesai berdoa, saya mau tetap dalam penghayatan ada di hadirat Allah. Supaya apa? Jangan sembarang berbicara, jangan sembarang berpikir, jangan sembarang bertindak, jangan sembarangan berperilaku. Itu, saudara. Bagaimana bisa menjaga hadirat Tuhan itu? Nah, ini seni kehidupan yang luar biasa. Maka, saya katakan ya kepada Tuhan,
Ini yang kuminta Tuhan, satu-satunya. Bagaimana menjadi anak kesukaan. Selalu ada di hadirat-Mu. Ini sebenarnya lagu juga saya tulis karena saya merasa mengapa suasana di ruang doa dengan suasana di luar ruang doa berbeda. Dan kalau sudah begitu kita merasa Tuhan tidak ada. Kita merasa Tuhan tidak memperhatikan kita. Lalu cenderunglah kita berbuat salah. Cenderunglah kita berbuat dosa. Ini masalahnya. Makanya saudaraku, dari dulu saya rindukan hal ini. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi. Bagaimana aku selalu ada di hadirat-Mu ya Tuhan? Itu. Lalu kalau sekarang saudaraku, ya saya menulis lagu yang memang belum populer, karena lagu ini menjadi konsumsi saya pribadi. Nanti suatu hari pasti akan saya ajarkan kepada jemaatnya. Yang refrennya itu begini, saudara. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Gitu. Selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu. Coba kita melatih diri. Ya. Melatih diri, saudaraku, untuk bisa selalu ada di hadirat Tuhan. Kita melatih diri, saudara. Dalam satu lagu juga yang saya karang, saudara, ada kalimat ini, saudara. Ya. Saya kalau nyanyi doa pribadi, saya nyanyikan ini. Memang belum populer, bahkan belum didengar banyak orang atau belum didengar orang. Kalimatnya begini, beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa. Setiap saat, dimanapun juga, sejak ku di bumi, sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku, ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku, dan seterusnya. Selalu di hadirat Tuhan. Yuk kita, ya seperti orang sakit jiwa kalau dilihat orang, tapi ya kita harus tetap bersikap wajar. Jadi kita selalu menghayati bahwa kita ada di hadapan Tuhan. Hati-hati dalam menggunakan tanganmu. Hati-hati dalam menggunakan kakimu. Hati-hati dalam menggunakan mulutmu. Hati-hati dengan menggunakan matamu. Hati-hati dalam seluruh tindakan dan perilaku hidup. Yang saya pahami, saudara, hanya orang yang selalu hidup di hadirat-Nya, jadi menghayati bahwa dirinya ada di hadapan Allah, yang nantinya sanggup berdiri di hadapan anak manusia. Jadi kalau hanya kita punya jam doa, bisa berdoa, wah, saya nggak yakin dia sanggup berdiri di hadapan anak manusia. Ya, kalau dalam Alkitab dikatakan tahan berdiri di hadapan anak manusia. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia.
Kenapa mesti tahan berdiri, saudaraku? Kenapa kita harus tahan berdiri? Pasti ada alasan, saudaraku. Bukan sesuatu yang sederhana. Yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, kalimat ini, supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Lukas 21 ayat 36, saudaraku. Ya. Anda bisa melihat ya, teks asli dari ayat ini. Ya. Lukas 21 ayat 36. Ya. Kata bertahan, supaya kamu tahan berdiri. Apa? Ada satu kata yang luar biasa di situ. Kata yang memuat satu pengertian yang luar biasa. Lukas 21 ayat 36 ini, saudaraku. Ya. Kata tahan berdiri. Ya. Kalau kita melihat di dalam teks aslinya, ya, supaya kamu tahan berdiri itu sebenarnya ya ada satu kata dalam bahasa Yunani, saudaraku, yang luar biasa, ya. Supaya kamu bisa tahan berdiri di hadapan anak manusia. Satu kata yang berarti, saudaraku, kamu layak berdiri di hadapan Tuhan. Kamu establish, kamu sudah menjadi, kamu sudah kokoh. Kalau orang punya salah, saudara, ya, tidak akan mungkin bisa kokoh di hadapan kalau seorang murid, ya, di hadapan guru dia tidak akan kokoh. Seorang bawahan di hadapan atasan dia tidak akan kokoh. Kenapa? Ada salah. Supaya kamu tahan berdiri, supaya kamu layak. Supaya kamu layak dan kamu tahan berdiri, kokoh. Bagaimana membangun kekokohan ini? Supaya waktu kita berhadapan dengan Tuhan, kita kuat, kita kokoh. Bagaimana? Hari-hari hidup kita harus selalu dalam penghayatan kita ada di hadapan Allah. Jadi kita hati-hati dengan apa yang kita katakan, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, hati-hati dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, hanya dengan cara itu kita kokoh. Saya ulangi, saudara, saya sering simulasi di hadapan Tuhan, seakan-akan aku berdiri di hadapan Tuhan, sudah ada di hadapan pengadilan tata Kristus, seakan-akan saya sudah ada di pengadilan tata Kristus, seakan-akan. Dan itu dampaknya, saudara, kita lebih jeli, lebih teliti terhadap kesalahan atau dosa yang masih kita lakukan. Apakah masih ada percintaan dunia di dalam diri kita akan lebih peka. Tetapi itu pun tidak cukup. Kenapa masih ada yang kurang? Ternyata ini kita membiasakan diri untuk bisa menghayati kehadiran Allah. Hidup di hadirat Allah itu. Dan saya harap, saudaraku sekalian, kita benar-benar bisa melakukan itu. Jadi begitu bangun tidur, kita berdoa, ya, lalu kita selalu menghayati, aku ada di hadirat Allah, aku di hadapan Tuhan. Saya jadi mengerti mengapa dulu, ya, saudaraku, saya mengarang lagu itu, saudaraku. Ya. Ku taruh Tuhan
di mataku. Engkau Allah Maha hadir di hidupku. Pada waktu saya mengarang lagu ini, saudara, saya belum memiliki pengalaman seperti yang saya dapatkan sekarang. Bahwa memang kita memeriksa diri kita dalam hadirat Tuhan, kita simulasi seakan-akan kita ada di hadapan tahta pengadilan Kristus. Belum. Saya belum mengalami seperti yang saya dapatkan hari ini. Ternyata harus ditambahkan dengan kehidupan yang terus-menerus di hadapan Allah. Makanya tadi pagi waktu saya berdoa, selesai doa saya tidak tutup kata amin. Tidak ada kata amin. Kenapa? Aku masih ada di hadapan-Mu ya Allah. Aku masih ada di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus seperti-Mu. Nah itu. Selalu hidup di hadapan-Mu dalam kebenaran yang sejati. Itu. Menghormati kekudusan-Mu sampai nanti di akhir hayat kita. Saudaraku, bagaimana kita bisa menghormati kekudusan Allah? Tidak cukup pada waktu kita berdoa. Tidak cukup. Makanya saudara, saya bingung kenapa ya aku sudah berdoa sekian lama tiap hari, masih saja bisa meleset ya. Oh, ternyata satu lagi. Aku harus membawa ruang doaku di 24 jam waktu hidup saya. Menghormati kesucian-Mu atau kekudusan-Mu sampai di kerajaan-Mu nanti. Aduh, sekarang saya seperti berlatih dari nol, starting from zero. Seakan-akan saya baru dari nol, tapi menarik. Setiap hari selalu seperti dari nol, tapi naik terus, naik terus. Ya, nolnya kelas 3 SMP dengan nolnya kelas 3 SMA beda. Dengan nolnya mahasiswa tingkat 3 juga beda, saudara. Startingnya itu di tempat yang beda. Saudara akan menyesal kalau tidak mengikuti nasihat saya ini. Saudara nggak pernah menemukan Tuhan, tidak pernah mengalami Tuhan, tidak pernah yakin Allah itu ada. Sebab hanya berdoa menghayati Tuhan hadir, begitu keluar enggak. Nah sekarang kita mau, ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Nah inilah saudaraku sekalian tujuan kita ada di gereja Suara Kebenaran Injil ini. 1, kesucian. 2, fokus langit baru bumi baru. 3, kerja keras maksimalkan potensi semua untuk kemuliaan Allah. Ini. Nah sekarang bicara soal kesucian, bagaimana bisa membangun kesucian hidup. Nah itu tadi. Selalu menghayati ada di hadirat Allah. Dan ketika saya bangun pagi, tadi pagi juga, dan kemarin pagi juga, aku bersuka cita, aku ada di hadirat Allah. Walaupun nanti dalam perjalanan hari itu ada blank spotnya juga. Waduh, seperti handphone saudaraku ada blank spot. Tempat-tempat tertentu hilang. Ya baru semalam saya bicara dengan teman, sahabat-sahabat ya, saudara-saudara seiman, teman sepelayanan, ternyata punya pengalaman yang sama. Kalau lewat jalan ini hilang, signalnya hilang, blank spot istilahnya ya. Nah kalau di mall ini begitu kita turun di turunan itu, karena kita kebaktian ada di Mall Arta Gading, Kelapa Gading, lantai 3 dan 5. Gitu, hilang. Maksud saya kebaktian di situ. Kalau saudara harus kebaktian di tempat saudara masing-masing ya, enggak usah harus bersama saya. Yang penting bersama Tuhan.
Jadi kalau saya turun, ses gitu, hilang deh. Ses, hilang. Kalau turunan di situ tuh hilang. Cocok sama. Di tempat tertentu itu tidak ada signal, blank spot. Spot, blank spot. Ya. Nah, kadang-kadang kita sudah menghayati kehadiran Tuhan. Waktu berdoa, keluar ruang doa, 10 menit pertama masih, 30 menit pertama masih, setengah jam pertama masih, 1 jam pertama masih, 2 jam pertama masih. Masuk jam ketiga, blank spot. Udah deh sembarangan ngomong, sembarangan berbuat sesuatu. Waduh Tuhan, kenapa begini ya? Mulai lagi besok. Jadi begitu bangun tidur, selalu ada di hadirat-Mu. Waktu kita mendapatkan atau menghadapi satu masalah, kita mau reaksi, mau respon kita itu salah, kita ingat di hadirat Allah. Hati-hati loh, ada loh. Jadi kita itu merasa seperti ada candid camera. Ada kamera yang tersembunyi, yang ngelihat, nyenter kita terus. Awas loh, direkam. Kalau di mall-mall itu ya, di pusat perbelanjaan ya, ada tulisan apa itu? Ada CCTV gitu ya. Ada CCTV. Terus pencurian itu adalah pidana. Nah, gitu ya. Jadi orang kalau mau ngambil barang ada CCTV. Pencurian itu pidana. Waduh. Kalau ada gambar borgol. Dikasih gambar borgol. Awas lu. Ambil rok satu, ikan borgol. Aduh, gawat deh. Dulu saya pernah baca koran itu loh, ada ibu-ibu yang ngambil barang-barang di supermarket ya. 1 ibu, 1 anak. Nah, 1 ibu dan anaknya. Wanita semua. Ibu dan anaknya wanita. Aduh, cantik anaknya, ibunya juga masih cantik gitu, saudara. Kulit putih, saudara. Mata sipit. Jadi saya lihat begitu, aku sedih banget, saudaraku. Aduh, sedih sekali saya. Apa dia nggak lihat itu ada CCTV? Dia masukin barang di bagian mana tuh badannya atau apanya, akhirnya digeledah. Mungkin dia pikir nggak ada CCTV ini, dia ngambil barang-barang. Wah, ditangkap satpam. Ya, itu harus tahu. Ya. Aduh, Tuhan tuh punya CCTV, matanya lebih sempurna. You mau di balik pintu pun Tuhan juga melihat. Waduh, ngeri. Jangankan perbuatanmu, apa yang kamu dan aku pikirkan, apa yang kamu dan aku rasakan, itu pun di dalam monitor Allah, artinya di dalam pengetahuan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita kelihatan ramah dengan orang, puji Tuhan bro, salam bro, tapi dalam hati setan. Itu Tuhan di surga, setan. Dikebaca, ketangkep. Atau kita di belakang orang bilang, ngerti nggak sih itu? Dia emang orangnya gini. Ada CCTV. Hati-hati loh. Ayo. Kalau saudara buka gadget, lihat internet, apa yang kamu tonton ada CCTV-nya loh. Yuk kita menghayati kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Sederhana loh. Dulu waktu sekolah minggu ada nyanyi lagu gini. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu gitu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, matamu, tanganmu, kupingmu, apa yang kamu dengar. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Jadi dari surga itu ada CCTV. Nah, aspek positifnya adalah kalau kita menghayati bahwa Tuhan memperhatikan kita, puji Tuhan, kita lakukan apa yang baik. Sehingga
semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Nah, itu dia. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Jadi jangan juga, tidak boleh juga kita tidak berbuat dosa itu karena takut. Kita tidak berbuat dosa bukan karena kita takut. Takut dosa itu maksudnya. Tapi karena kita tidak ingin melukai hati Tuhan. Karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Maka yang kita lakukan sekarang adalah semua yang menyenangkan, semua yang memuaskan. Ketika orang minta tolong kepada kita, kita juga dalam kondisi pas-pasan. Aduh, berat rasanya. Berat. Tapi kalau lihat kesulitan orang, lihat kesusahan orang, sedang kita juga masih bisa makan, ya udah. Kita lepaskan bagian yang kita miliki walaupun sedikit. Tetapi ada kepuasan di hati kita. Kita tahu Allah melihat dari surga. Pada waktu kita punya kesempatan berbuat salah, kita berkata tidak, aku memilih taat kepada Tuhan. Oh, menyenangkan Dia. Nah, kesempatan-kesempatan kita berbuat dosa, jika kita tidak melakukannya, itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi kita tahu bahwa apa yang kita lakukan juga tidak sia-sia, saudara. Nah, kita berlatih itu. Membuang, menghilangkan dosa dan perbuatan yang Tuhan tidak berkenan, lalu melakukan sesuatu yang Tuhan berkenan. Melakukan sesuatu yang menyenangkan Dia. Tiap hari. Baru kita bisa kokoh berdiri di hadapan anak manusia atau ketika kita harus berdiri di hadapan pengadilan Kristus. Mulai sekarang ya, kelihatannya kekanak-kanakan, tetapi ini akan memiliki dampak yang luar biasa. Tidak akan membuat gosip, tidak akan menipu karena Tuhan tahu, tidak akan melakukan perbuatan yang memalukan, tidak akan berbuat hal-hal yang tidak patut karena Tuhan melihat. Saya sebenarnya diajar Tuhan dari muda loh, saudara, untuk ini. Cuman saya itu bandel, saudara. Nah, sekarang hari tua saya ini, saya mau benar-benar mengenakan kebenaran, menjadi teladan bagi semua orang dan menjadi berkat bagi saudara. Ya. Kalimat lagu yang saya tulis waktu saya masih muda, sekitar tahun 1981. Waduh, itu sudah 40 tahun yang lalu, ya saudara. Ku ingin senangkan hatimu, turut dan taati firman-Mu, berjalan dalam terang, melayani Tuhan, menjadi berkat hidupku. Berjalan dalam terang, artinya apapun yang kulakukan, aku bersedia mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah. Dan tidak keberatan kalau orang lain melihat. Kenapa? Karena bukan satu hal yang patut membuat aku malu. Berjalan dalam terang, melayani Tuhan, menjadi berkat hidupku. Ayo kita mulai ya, hidup di hadirat Tuhan. Ini akan memiliki dampak yang kuat sekali. Ingat, Tuhan di mana-mana. Tuhan Maha Hadir. Dia beserta kita. Ada kamera yang selalu menyoroti kita, melihat kita, merekam perbuatan kita. Saudaraku, demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa setelah kita mendengar sebagian dari kebenaran firman.
Bapa, kami berterima kasih untuk firman yang kami dengar. Biarlah firman-Mu ini boleh merubah cara pandang kami, cara berpikir kami, sehingga hidup kami betul-betul menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kekasih hati Tuhan, mari kita arahkan sebelum kita meninggalkan ruangan ini untuk menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari putranya Tuhan kami Yesus Kristus dengan pengiringan Roh Kudus akan selalu ada bersama Bapak Ibu dan kita semua mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan apabila Bapak Ibu memerlukan pelayanan yang Bapak Ibu perlukan, tinggal menghubungi nomor-nomor yang saya akan sebutkan, 0817 0033 580 atau 0812 9154 1542. Nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Bapak Ibu. Apapun keperluan Bapak Ibu di dalam pelayanan, apakah konseling, apakah doa di rumah, ibadah di rumah, perjamuan kudus di rumah, akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah Kebun Jeruk ini Bapak Ibu. Nah, untuk acara-acara ibadah kami, Bapak Ibu, kalau ingin mengetahui silakan menghubungi atau masuk ke dalam website kami www.gskikebonjeruk.org. Tuhan Yesus memberkati.